Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sudah jam 13.43 ya. Ini gua hapus lagi, Bang, ya. Oke, untuk siang hari ini kita Zoom DU ya, dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis ya. Untuk siang hari ini nanti Zoom materi akan disampaikan oleh Mas Tri ya, sebagai tim teknis juga. Sebagai tim teknis juga ya. Oke, bentar ya. Satu, dua, tiga, empat. Empat orang ya. Mungkin makanya ini nabrak. Tapi nggak mau ganti akun aja kalau lu itu. Oke, mungkin langsung kita mulai saja ya untuk Zoom materi dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnisnya ya. Nanti disampaikan oleh Mas Mas Tri ya. Dipersilakan ya, Mas Tri. Langsung ini. Oh. Oke, terima kasih Mas Deva atas pembukaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah join di Zoom siang ini ya. Untuk Zoom siang ini akan membawakan materi tentang dongkrak usaha, tentang cara posting dan juga inspeksinya ya. Saya coba share screen ya. Oke, jadi ini ya untuk tampilan dari dongkrak usahanya sendiri, seperti yang teman-teman lihat di sini. Dari segi tampilan dia mirip dengan WSP ya. Namun bedanya dari WSP itu teman-teman nggak perlu repot untuk mengatur pengaturan dari WSP dari segi warna segala macam ataupun membuat kategori dan lain-lain. Untuk dongkrak usaha sendiri sudah disiapkan ya untuk kategorinya. Nanti teman-teman ketika posting tinggal pilih saja untuk kategorinya. Lalu sesuatu lagi membedakan antara dongkrak usaha dengan WSP ataupun produk-produk ketik kreatif yang lainnya adalah di dongkrak usaha ini teman-teman hanya tinggal istilahnya cukup memposting saja, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dan pasti nanti akan inspeksi ya, tidak perlu mengatur seperti WSP, jadi tinggal posting saja. Nah, untuk nomor saya ini bedanya bedanya lagi kalau untuk WSP teman-teman mendapatkan ini mendapatkan website dan domain sendiri ya, seperti ini contohnya. Nah, untuk nomor usaha teman-teman akan mendapat sebuah akun. Nah, untuk akun ini sendiri itu digunakan untuk memposting di dongkrak usaha. Nah, untuk cara mendapatkan akunnya, teman-teman bisa menghubungi bagian sales ya. Nanti teman-teman diarahkan untuk pembuatan membernya, ingin 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 kuota berapa ya? Karena sistem di Dongkrak saya ini menggunakan kuota mulai dari 10, mulai dari 5 hingga tak terbatas ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi sales. Oke, kita langsung mulai aja ya.
Untuk pertama kali, jika teman-teman sudah menjadi member Dongkrak Usaha, untuk ke login admin panelnya cukup dengan ke sini ya, dongkrakusaha.com/panel member. Lalu masukkan lalu masukkan username dan juga password yang sudah teman-teman isi sebelumnya. Setelah saya isi ini ya, saya sudah siapkan akunnya. Ini untuk tampilan dari panel dongkrak usaha ya. Ini bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat di sini ada berbagai macam menu ya, mulai dari produk, meta tag, dan lain-lain. Nah, untuk mulanya cara posting di dongkrak usaha itu, kita langsung aja ya ke menu produk. Ya, sebelumnya juga saya sempat singgung ya masalah kuota. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk dongkrak usaha itu bermainnya itu di kuota ya. Jadi misalnya saat ini saya mempunyai kuota 1.000 ya, dan sudah seperti sekitar 300-an. Jadi untuk kuota yang bisa terposting selanjutnya, ataupun bisa teman-teman bisa posting itu sekitar 700 ya. Nah misalnya sudah 1.000, sudah habis nih kuotanya, teman-teman bisa upgrade kembali ke kelas ya, untuk meminta di-upgrade. Dan untuk masa aktif akun DO ini selama 1 tahun ya. Kalau misalnya sudah 1 tahun, dan tidak diperpanjang untuk akunnya, itu tidak bisa memposting kembali, namun postingannya tetap ada. Tidak hanya tidak bisa mengakses akunnya dan tidak bisa memposting ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk pertama kali kita pasti ya, klik ini dulu, input produk. Nah, sini kita langsung bisa aja milih kategorinya. Misalnya kita ingin memposting tadi ya, kita pilih umroh aja, umroh ataupun haji. Kita pilih kategorinya, bisa kita, kita ketik aja, yaitu haji ataupun umroh, seperti ini. Nah, misalnya teman-teman produk ataupun jasa teman-teman tidak ada di kategori ini, bisa menggunakan yang relevan. Misalnya jasa untuk pencari air ya, ataupun jasa bor. Misalnya di kategori tidak ada, kita bisa menggunakan jasa lain-lain. Walaupun teman-teman punya produk tentang makanan, namun secara spesifik itu tidak ada di kategori. Kita bisa menggunakan kategori food ataupun kuliner. Jadi tidak perlu terpaku dengan kategori, kita bisa menyesuaikan saja ataupun dengan yang relevan. Untuk kategori dan untuk penawaran, misalnya teman-teman produk ataupun jasa ada penawaran, seperti misalnya diskon akhir tahun ataupun diskon Ramadan, boleh banget dimasukin ya untuk penawarannya. Namun kalau misalnya tidak ada, itu nggak apa-apa, itu di skip aja, dikosongkan untuk lalu yang paling penting itu adalah nama produk dongkrakusaha.com. Nah, untuk nama produk ini diusahakan diisi dengan keyword ya. Nah, untuk keyword sendiri, misalnya teman-teman bingung cara cara riset keyword ya, ataupun mencari keyword, teman-teman bisa menggunakan namanya itu Google Suggestion. Saya contohkan seperti ini. Karena saya saat ini mencontohkan tentang haji ataupun umroh, kita bisa ke google.com terlebih dahulu. Lalu kita ketik jasa ataupun produk yang ingin kita buatkan keywordnya. Seperti ini. Jasa umroh, misalnya nih, seperti terbaik terdekat Surabaya,
2025. Nah, seperti ini ya, ini kita bisa menggunakan keywordnya biaya paket umroh, harga termurah, biaya umroh 2025, jaminan pasti berangkat. Nah, ini kita bisa menggunakan sebagai referensi untuk membuat keyword-keyword nantinya ya. Biaya paket jadwal, biaya dan paket umroh, seperti itu. Untuk keywordnya, sekarang saya coba saya buatkan misalnya biaya umroh Ramadan 2025 termurah. Nah, jangan lupa juga untuk menggunakan keyword akhirannya itu dengan menggunakan kota ataupun kecamatan target ya. Nah, kita ingin membuat di Bekasi, bisa seperti ini. Di Bekasi, ataupun ingin membuat secara spesifik di kecamatan itu bisa banget juga ya. Selalu di Bekasi Utara. Nah, ini sudah jadi ya satu keyword ataupun satu nama produk luar usaha seperti ini. Lalu untuk gambarnya ataupun foto produk seperti yang ada di sini ya. Ukuran gambar dan lebih dari 1 MB. Dan kalau bisa itu gambarnya itu ukuran printer 500 agar ketika nanti customer meload dongkrak usaha teman-teman itu akan ringan dan juga itu cukup bagus ya untuk dari segi SEO-nya. Ukuran foto 500 foto coba saya cari dulu ya. Nah, seperti ini ya, kalau misal ada file seperti ini berarti fotonya sudah dipilih. Dan, nah, untuk harga kalau misalnya produk ataupun jasa teman-teman tidak punya harga pasti ataupun tidak ada harga tetap, untuk harganya bisa diisi nol aja ya, jangan sampai dikosongkan seperti ini. Nanti dia nggak akan bisa ke postingnya, jadi isi dengan angka nol aja, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini, misalnya kalau teman-teman belum punya ataupun tidak ada deskripsi, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu membuatkan deskripsinya. Langsung saya contohkan aja ya. Nah, ini sudah masuk ke ChatGPT ya. Nah, untuk promptnya ataupun kata-kata yang kita gunakan untuk membuat deskripsi ChatGPT seperti ini ya. Misalnya, saya artikel minta artikel SEO tentang. Nah, untuk tentangnya ini kita judul ataupun keyword sebelumnya kita buat ya seperti ini. Ini kita copy aja, lalu kita pastekan di sini. Jika sudah kita tambahkan lagi untuk promnya dengan maksimal misalnya 500 kata. Nah, untuk maksimal katanya ini tidak ada aturan khusus ya. Teman-teman bebas mau buat berapa kata pun. Namun saran dari saya itu minimal itu 100 kata ya ataupun 100 sampai 200 kata.
buatkan saya artikel SEO tentang biaya umroh Ramadan murah di Bekasi Utara. Saya enter aja. Nah, seperti ini sudah jadi ya untuk satu artikel untuk satu deskripsi yang nanti akan kita gunakan untuk produk kita. Ini bisa langsung kita copy langsung ya. Kita copy langsung, lalu kita langsung salinkan saja di bagian deskripsi dongkrak usaha ini ya. Kita tempel aja langsung. Nah, seperti ini ya. Sudah berhasil membuat deskripsi. Namun, kita tetap harus mengedit terlebih dahulu. Seperti ini ya, kita sebutnya sebagai headline ataupun judul utama. Untuk judul utama ataupun headline ini kita buat menjadi heading 2. Kenapa kita langsung buat heading 2? Kenapa nggak satu? Karena untuk heading satunya ini sudah ada di balik ini ya, script ini. Jadi untuk keperluan coding di balik job perusahaannya. Kita langsung menggunakan heading 2. Lalu untuk subjudulnya kita menggunakan heading 3 ya. Lalu jangan lupa juga di bold ataupun ditebalkan. Seperti ini lagi ya. Kita bold lagi. Bold. Nah, untuk kata simple ini kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Lalu SEO WA dan SEO deny. Nah, untuk SEO WA ini sendiri ya, nanti akan menampilkan sebuah tombol CTA ya, yang menampilkan nomor teman-teman dan nanti ketika calon customer mengklik tombol tersebut akan langsung otomatis menuju WA teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu repot untuk menuliskan nomor teman-teman di sini atau lalu dikasih link WhatsApp itu juga perlu ya. Cukup kita buatkan COW saja. Nah, lalu selanjutnya ada CO deny. Untuk CO deny sendiri nanti kan memanggil judul yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini ya. Sebelumnya kita membuat judul biaya umroh Ramadan. Lalu untuk CO deny nanti ketika diposting akan berubah sesuai dengan judul yang kita sudah buat sebelumnya. Seperti itu. Untuk CO. Namun untuk dari optional saja bukan ya, tapi kalau emang ada itu lebih baik dan lebih bagus ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk meta keyword, kita bisa mengisikan juga dengan SEO deny ataupun dengan yang terkait atau relevan dengan keyword yang sebelum kita buat. So, seperti ini, kita sebelumnya buat biaya umroh Ramadan 2025 termurah di Bekasi Utara. Nah, untuk keyword ini ya, kiranya ataupun target marketnya kita bisa rubah menjadi Bekasi Timur, Bekasi Barat, ataupun untuk di keywordnya menjadi sangat dekat, dan untuk kata biayanya kita bisa menjadi travel umroh seperti itu. Ya, untuk ini ada batasan karakternya ya. Seperti slide di sini teman-teman, limit 155 karakter. Jika ada lebih dari 155 karakter dan nanti seperti ini ya. Ini saya sudah mencoba mengetik, tapi dia tidak mau ya. Karena sudah berarti sudah mencapai batas maksimalnya. Itu untuk kata keyword.
Nah, untuk meta deskripsi ataupun deskripsi singkat, nanti ini akan muncul di sebelah sini ya. Coba saya pilih salah satu. Nah, ini ya untuk meta deskripsi nanti akan muncul di dan juga untuk meta deskripsi ini bisa diisi dengan penawaran juga ini gitu. Nah, untuk membuatnya cukup mudah juga. Kalau sebelumnya kita sudah membuat ya deskripsi tentang ini ya, tentang untuk dibuatkan meta deskripsinya dengan prompt seperti ini. Buatkan saya meta deskripsinya dengan maksimal 1 sampai 5 karakter dari artikel di atas, tambahkan kata-kata penawaran. Sepertinya sudah jadi. Ini bisa langsung kita copy aja, lalu kita tempelkan di sini. Nah, lalu selanjutnya ada nomor WhatsApp ya. Nah, untuk nomor WhatsApp ini, kita menggunakan awalannya itu 62 ya. Jangan menggunakan 0, 628 seperti ini. Nah, lalu untuk tes WhatsApp, kita bisa menggunakan, misalnya kalau ini umroh ya, coba. Kita bisa menggunakan tentang travel umrohnya, ataupun mau seperti ini juga bisa ya. Namun karena WhatsApp ini sendiri nanti ini berhubungan dengan COWA ya. Nanti ketika jalan ke semua klik tombol WA, COWA ini nanti kan akan ada gratis kata seperti ini ya. Jadi tidak perlu lagi. Kalau teman-teman bingung nih, kok ini tiba-tiba ada yang WhatsApp dari mana? Nah, ini teman-teman nggak perlu bingung ya. Nanti karena sudah ada otomatis teks chat ya, tombol COWA-nya. Untuk link order Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, kalau misalnya teman-teman ada, ini bisa diisi aja ya dengan link-link marketplace teman-teman. Lalu untuk menambahkannya kita bisa menggunakan dengan prompt seperti ini. Order Tokopedia, order Shopee. Namun karena saat ini tidak ada, kita tidak perlu memakainya ya. Kita bisa hapus saja. Lalu jika kita rasa semuanya sudah besar, mulai dari kategori, nama produk, foto, harga, dan lain-lain, kita bisa langsung submit saja. Kita submit ya. Nah, ini sudah muncul ya, postingannya sudah berhasil terposting. Coba kita lihat di dongkrakusaha.com-nya. Nah, ini ya, sudah muncul postingan yang kita buat sebelumnya. Jadi kita buat, sudah muncul postingan. Ini ya, postingan yang kita sudah buat. Nah, seperti ini yang seperti tadi saya maksud untuk CO WA ya, berupa tombol WhatsApp dan bisa ditekan. Nah, namun selain di Dongkrak Usaha, teman-teman akan mendapatkan juga terposting di domain teman-teman nih, ataupun subdomain khusus untuk teman-teman, yaitu di Dongkrak bisnisnya. Nah, untuk Dongkrak bisnis sendiri, nanti isinya hanya produk teman-teman ya. Seperti ini nih, sebelumnya saya sudah banyak membuat postingan ya.
untuk melihat postingan teman-teman, tinggal klik ini aja ya, klik tombol lihat terus tanda nanti karena akan otomatis diarahkan ke dongkrak bisnis punya teman-teman seperti itu. Ya, sebelum lanjut di chat ada yang nanya nih kayaknya dari Pak Ahmad Sumanto, Mas DO itu apa ya? Nah, untuk Pak Ahmad, dongkrak bisnis, DO ataupun dongkrak usaha, DO ataupun dongkrak usaha semacam smart, semacam platform ya, yang dimana teman-teman bisa posting jasa ataupun produk teman-teman. Berbeda dari PSP yang dimana sebuah website ya, teman-teman nanti akan bisa mendapatkan sebuah akun ataupun member ya, yang nanti bisa memposting produk dan ataupun jasa teman-teman di dongkrak usaha ini. Seperti itu sih untuk gambaran umumnya untuk dongkrak usaha, semacam terbilang platform sih ya, jual beli. Namun untuk jual belinya langsung via WhatsApp ya, seperti itu. Tapi, Mas, kalau nambah kuota DU, harganya berapa? Nah, untuk real penambahan harga kuota DU, bisa langsung hubungi tim sales saja ya. Karena tim sales nggak mengetahui tentang harga dan biaya penambahan kuota dongkrak usaha. Lalu ada lagi nih dari list 1000 itu cara kerjanya gimana sih, Mas? Nah, untuk list DU 1000 ini, salah satu fitur dari dongkrak juga ya. Nantinya postingan teman-teman ini akan disebar ataupun akan di-share ke 1000 web ya, ataupun 1000 domain ini. Nah, ini ya. Jadi satu postingan ini, misalnya satu postingan ini ya, akan di-share ke 1000 website ataupun 1000 domain. Kita 100 ya, coba kita langsung ke poin ke-10. Nah, ini ya, di-share ke 1000 ataupun domain ya. Coba kita klik ya, seperti ini. Nah, untuk list 1000 domain ini juga akan secara otomatis ya tersebar setelah 1 kali 24 jam teman-teman berhasil memposting postingan di dongkrak usaha. Karena nih, saya contohkan ya, ini kan saya baru ketika ketika klik list DU 1000 ini nanti dia kan tidak muncul ya, karena belum 1 kali 24 jam. Jadi kita harus 1 kali 24 jam. Nah, satu fiturnya juga untuk list DU ini bertujuan menaikkan traffic ataupun menaikkan peringkat dari dongkrak usaha teman-teman. Jadi dibantu dengan 1000 domain ini. Seperti itu. Dari Mas siapa? Mas Supriyadi. Itu untuk list 1000 ya, list PU 1000. Kemudian ada lagi nih dari Pak Budi, Mas, web dongkrak usaha itu perlu diinspeksi ya, Pak? Tidak perlu diinspeksi, Pak. Namun yang perlu diinspeksi itu yang di ini ya, yang di dongkrak bisnis ya, yang diinspeksi. Untuk yang dongkrak usaha itu perlu diinspeksi. Jadi yang diinspeksi itu dongkrak bisnisnya. Itu Pak Budi. Lalu pas proyeknya lagi perlu diinspeksi nggak, Mas? Untuk SDL 1000 itu nggak perlu diinspeksi ya, Pak. Itu kan di bisnis dan juga usahanya. Jadi nggak perlu diinspeksi. Nah, yang
Jadi ya, Maaf, boleh nanya Mas, maksudnya inspeksi tadi itu pada saat kita posting produk itu nggak perlu diinspeksi itu maksudnya Mas ya? iya, karena salah satu fitur Docker Kosa ini, karena Docker Kosa sendiri sudah kuat ya, jadi tidak perlu diinspeksi. Tapi perlu dicatat ya, Mas Doni, yang tidak perlu diinspeksi itu, iya, yang di Docker Kosanya. Tapi kita juga perlu inspeksi yang di dongkrak bisnisnya. Kenapa? Karena untuk menaikkan peluang agar muncul di Google ya. Saya bilang Nah, mendominasi Google. Jadi ketika kita mencari pencarian keyword kita yang muncul bukan hanya dari dongkrak usaha, tapi juga muncul dari dongkrak bisnisnya. Seperti itu, Mas. Jadi tetap harus diinspeksi yang di dongkrak bisnisnya ya, bukan yang di dongkrak usaha. dongkrak bisnis itu maksudnya yang mananya Mas? Jadi seperti ini, Pak. Untuk ketika Pak Doni mendaftar member sebagai sebagai member DU, Bapak Ah, itu akan mendapatkan selain mendapatkan pos dongkrak usaha, Bapak juga dapat di bisa dibilang sebagai subdomain utamanya ya, yaitu seperti ini ya. Dengan cara ini aja kita klik website Anda, ataupun kita bisa ya, sih ya. menyebutnya subdomain utama ya. Nah, seperti ini. Ini untuk punya Pak Doni sendiri, saya sini namanya itu tim PKK ya, sebagai Oh itu username ya, dan juga sebagai, iya benar, sebagai itu subdomain nama ya Mas? domain. Itu subdomain ya Benar, Mas? subdomain utama. Benar, Oh tetap subdomain. diaktifasi yang subdomainnya ya? Iya, di Oke, spek itu subdomain dongkrak bisnisnya. oke, siap. Makasih ya Mas ya. Iya, Terima kasih sama-sama, atas Pak. penjelasannya. Ada lagi dari Pak Udi, perlu ada SEO baca di pasangan jauh tidak, Mas? Untuk SEO baca sebenarnya bisa terbaca ya di dongkrak usaha, namun saya sarankan tidak perlu ya untuk menggunakan SEO baca. Karena seringkali itu ketika kita menggunakan SEO baca, nanti dia akan merekomendasikan produk dari orang lain. Coba saya contohkannya seperti ini, salah seperti ini. SEO baca, ini tetap bisa terbaca ya, tapi nanti hasilnya akan merekomendasikan produk orang lain. Nah, seperti ini ya. Jadi itu dia nggak merekomendasikan postingan kita, tapi merekomendasikan postingan yang lain. Jadi saran saya itu tuh untuk SEO baca tidak perlu digunakan, cukup SEO WA dan SEO baca saja. Maksudnya SEO WA sama SEO baca Mas. SEO WA dan SEO DNI aja Pak. SEO Oh baca SEO nggak perlu baca. digunain. Baca nggak ya? Iya. Kalau di fitur iklan baris, body perfect sama BPP subdomain itu seperti apa ya Mas ya? Saya baru baru join jadi belum jelas Mas. Oke, untuk iklan baris nanti kan muncul di sini ya Pak. Kita kan singkat aja ya untuk Zoom Iya, file ini memang post tentang posting dan inspeksi ya. Nah, untuk oke, iklan baris nanti kan muncul di sini ya. oke. Juga untuk menaikkan, saya dibilang iklan baris ini sebagai salah satu fitur dari Dokter Kosa juga yang berisi Hmm, tentang deskripsi singkat seperti ini. Dan ini juga ada tombol WA dan juga tombol dari Dokter Kosa produknya. Jadi misalnya punya Bapak ingin lebih istilahnya lebih lebih produknya ingin lebih dilihat lah, kita bisa juga ah, di iklan baris. Seperti itu untuk iklan baris ya. ah, Lalu tadi untuk body per page ya. Untuk body per ah, page ah. itu bisa dibilang sebagai artikel dalam artikel yang mana artiannya itu kita bisa memperunik postingan kita seperti ini ya. Saya contohkan Hmm, sebelumnya saya sudah buat. Jadi di dalam deskripsi ini ada deskripsi lain ataupun artikel lagi di bagian paling bawahnya. Seperti ini ya. Fungsinya ini sebagai untuk makanan robot Google juga ketika melihat postingan kita, dia akan melihat sebagai yang unik ya.
Ah, dan bisa juga menaikkan dan juga bagus juga untuk optimasi seperti itu oh, untuk BBP. Nah, untuk iya, cara penggunaan BBP ataupun iklan baris mungkin akan dilakukan di next Zoom meeting ya, iya, Pak Dodi, iya, ya. seperti itu. Kalau subdomain apa tadi? Ataupun kalau untuk mana, BBP subdomain sama seperti ini ya, bedanya itu nanti di postingnya itu di subdomain dongkrak usaha. Oh iya, saya lupa menjelaskan, selain mendapatkan dongkrak usaha dan dongkrak bisnis ya, untuk sebagai subdomain, teman-teman juga mendapatkan 100 subdomain lainnya, Ah, seperti ini ya. Nah, ini semua ini nih bisa diinspeksi dan bisa dioptimasi. Nah, maksudnya seperti tadi sebelum saya bilang, diinspeksi dan dibuatkan BPPP-nya. Nah, namun untuk inspeksi ini saya bilang nggak wajib ya. Namun jika yang teman-teman ingin mendominasi Google itu boleh banget dilakuin untuk inspeksi di dongkrak di inspeksi di subdomain statusnya ini. tapi Nah, nggak untuk perlu sementara posting ini ya, Mas? kita, kenapa Tetap Pak? posting, tetap posting atau Tetap posting. Nanti dia otomatis terposting juga di sini. oh, otomatis? Iya. Jadi kita istilahnya cukup posting sekali di admin panel ini. Nanti dia kan otomatis tersebar ke 100 subdomain tadi ya. Dan juga ke Ah, DU 1000-nya. Jadi dia kan otomatis. Jadi kita cukup sekali posting aja. Dia kan tersebar ke 1000 list tadi ya. 1000 domain, sebuah website. Dan juga 100 subdomainnya. hmm, Seperti itu. Dan juga satu sebagai fitur utama usaha. oke. Makasih, Mas. Dari Pak Budi, Mas ada TTK dari event offline ya ke depan. Benar Pak, nanti TTK ini di tanggal 2 Mei hari Sabtu akan ada event offline di Bekasi Junction ya. Nanti Pak Budi kalau emang mau mampir bisa juga di Bekasi Junction ya. Pak Supriyadi, Mas bisa bahas BPP. Aduh, untuk kali ini kita bahas posting dulu ya. Tapi minggu depan kita akan bahas BPP ya. Minggu depan kita akan membahas BPP, body perfect untuk usaha dan juga BPP di subdomain. Ataupun kalau misalnya Pak Supriyadi mau mencari rekaman Zoom sebelumnya bisa juga ya dicari di YouTube-nya Pak Tony ya. Di nama channel YouTube itu Putra Maidera. Di situ banyak rekaman-rekaman Zoom sebelumnya tentang WSP, DU, CTR, dan lain-lain. Untuk solusi sekarang, sementara ini Mas dari Pak Supriyadi bisa nonton aja ya rekaman Zoom sebelumnya. Namun minggu depan kita akan membahas tentang BPP ya. Patri mau nanya, boleh? Boleh Pak? Ya, Pak itu yang postingan yang terbaru yang apa satu posting 1.000 keyword itu memakan kuota berapa ya? Itu hanya memakan satu kuota aja Pak. Jadi kan untuk satu konten 1000 keyword ya. Itu hanya Ya, memakan satu kuota aja. Jadi kan kita posting sekali dengan 1000 keyword di dalamnya. Dia hanya memakan satu kuota saja, bukan 1000 kuota gitu Pak. satu kuota aja ya. Benar, benar satu kuota aja. Oh iya, iya. Itu kan ada promo juga kalau itu bisa di apa dipostingin oleh TTK ya. Bisa Pak, bisa. Nah untuk mengenai biaya dan post dengan jasa harga jasanya Ya, untuk satu konten 1000 itu bisa menghubungi sales saja ya. ya, Nanti ya, akan ya itu diarahkan oleh ada. sales ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Tri. Sama-sama Pak Sumartono. Mas, Oke, kita lanjut DU ke iya, yang dibilang ya Pak. DU 1000 itu 1000 postingan atau 1000 web tersebar ya, Mas? Mana pada Kuota, putus-putus suaranya? kuota, maksudnya kuota 1000 itu 1000 web tersebar atau postingan ya, Mas ya?
Yang sebelumnya tadi Postingan, kita bahas sama Pak Sumartono, Pak. Maksudnya. postingan satu produk aja gitu ya Mas? Iya, maksudnya itu untuk satu konten 1.000 keyword itu maksudnya kita cukup membuat satu ini seperti ini ya, satu satu postingan saja. Namun Ah, di dalamnya itu ada 1.000 keyword. oke. Nah, itu Terus untuk 1.000 keyword ini isinya post beda-beda juga. ya Itu saya juga sangat-sangat bagus sekali untuk optimasi ataupun SEO-nya karena itu bisa menjamin page satu hingga 3 ya. Jadi pasti bakal langsung terindeks karena memang segi keyword itu banyak banget. Jadi cukup satu postingan dengan isi 1.000 keyword. itu itu satu produk bisa berapa produk gitu Mas? Maksudnya produk Pak, Iya, ini maksudnya kan produk pro, kontennya itu. kontennya. Mm-mm. Oh, bisa bisa beda-beda tergantung dengan produk ataupun jasa yang Bapak punya. Jadi nggak harus terpaku dengan umroh aja, bisa juga misalnya Bapak punya jasa laundry itu bisa juga digunakan menggunakan satu konten 1.000 keyword. Oh, jadi yang diposting itu satu konten dengan 1.000 keyword gitu ya Mas? Betul. Jadi di dalam deskripsinya itu ada 1.000 keyword. Oh, jadi Dengan 1.000 keyword. nggak perlu produknya, nggak perlu beberapa produk untuk 1.000 keyword, nggak perlu ya? Cuma satu ya? Nggak perlu Pak. Cukup satu. Sesuai yang Itu untuk di U-nya. Maksudnya gitu ya Mas ya? betul Pak. Oke, kita lanjut ya ke bagian inspeksi ya. Untuk inspeksi dokter kan bisa langsung ke menu Google. Maaf, ke menu. Nah, sih saya sebelumnya sudah pernah. Untuk metatik ini isi juga ada title, description, keyword, Google Verification. Nah, untuk ini nanti kan muncul di sini ya, di dongkrak bisnis teman-teman. Ini ya, untuk title nanti akan berubah di sini. Lalu untuk deskripsi nanti akan muncul di pencarian Google. Misalnya muncul di Google nanti kan kata-kata yang muncul seperti ini. Untuk keyword, jadi karena teman-teman memposting di Dokter Usaha itu lebih dari satu produk, ini bisa ditambahkan aja ya, ataupun ditambahkan sesuai dengan jasa ataupun produk teman-teman seperti ini. Saya ada keyword tentang rumah kayu, lalu keripik pedas, pupuk, nah itu bisa langsung tambahin aja. Ini kalau untuk keyword ini nggak ada batasannya ya, jadi panjang-panjangnya. Nah, lalu selanjutnya untuk inspeksinya ataupun cara mendaftarkan dongkrak bisnisnya ini ke Google Search Console. Kita langsung. Nah, ini ya untuk tampilan awal Google Search Console. Untuk mendaftarkan kita bisa saat ini ya kita menggunakan yang sebelah kanan ya, yang Where Traffic. Kita copy aja untuk domainnya, seluruh domainnya.
Jangan lupa menggunakan HTTPS-nya. Kita copy aja. Tapi ini sepertinya kan langsung otomatis kayaknya verifikasi karena ini sudah daftar. Coba kita coba dulu ya. Continue, pas langsung. Nah, langsung verify ya. Karena memang sebelumnya ya, saya sudah pernah mendaftarkan. Nah, ini langsung ya. Namun, sebagai contoh saya coba saya cakap ya. Cara mendaftarkannya itu misal seperti itu, teman-teman. Sebelumnya kita pakai URL prefix. Coba kita ambil misalnya WP. Nah, ini saya mencontohkan untuk WSP aja ya, karena saya sudah penuh untuk mendaftarkan kontrak bisnis ya, jadi saya mencontohkan aja dulu ya, sebagai contoh aja, sebagai acuan. Ini kita copy aja ya. Ini anggap saja sebagai link dongkrak bisnis teman-teman. Ini kita copy aja, lalu kita salin sini ya, ataupun kita tempel di sini di URL traffic. Kita paste aja seperti sebelumnya. Ini anggap saja sebagai dongkrak bisnis ya. Karena emang saya sudah belum ada email lagi yang kosong. Ini kita continue aja. Nah, kita pastikan ya, karena sini ada dua ya, HTML file dan HTML tag. Jangan sampai salah ya, kita menggunakan yang ini ya, HTML tag. Kita bukan HTML tag, kita lihat ada semacam script. Ini kita bisa copy aja, kita copy lalu kita tempelkan di sini ya, di Google Verification List. Ini nggak apa-apa, ini kita aja. Kalau misalnya sudah ada dua seperti ini kita hapus. Oh ya, kita naruhnya itu di Google Verification untuk yang dongkrak, untuk yang ini yang bawahnya itu nggak apa-apa, dikosongkan aja. Kalau emang kosong ya, kita tempel sini. Ini kita anggap aja ya, ini kita anggap aja sebagai dongkrak bisnis. Kalau kita submit, tapi kemungkinan bakal error ya, karena memang bukan tempatnya. Ini kita seperti sebelumnya ya, akan seperti warna hijau seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini ketika sudah berhasil memverifikasi atau mendaftarkan dongkrak bisnis kita ke Google Search Console ya. Ini kita langsung aja go to property. Nah, cara untuk inspeksinya cukup mudah ya. Kita balik lagi ke dongkrak bisnisnya. Lalu ini ya, kita pilih produk yang sebelumnya kita buat. Linknya kita copy ya. Nah, untuk mau diperhatikan juga ketika kita akan menginspeksi, jangan ada tambahan kata ataupun pengurangan kata seperti ini ya. Kadang sering kali teman-teman ada koma ataupun ada spasi seperti ini, itu jangan sampai ada ya, ataupun jangan sampai ada juga pengurangan seperti ini. Ada salah satu kalimat ataupun satu kata ya, satu kata yang kurang, itu jangan sampai ada yang kurang ataupun kelebihan. Pastikan kita salin linknya itu sudah benar, kita salin langsung kita copy di sini, lalu kita enter.
Dan lupa juga kita langsung tes live URL. Ini kita tunggu dulu ya, 2 hingga 3 menit ke depan agar nanti ketika langsung, misalnya kita langsung klik first indexing, nanti dia kan langsung terkena ini ya, limit kuota inspeksinya. Kita diamkan aja dulu sementara. Sambil menunggu, kita jawab lagi pertanyaan dari kolom chat ya. Dari Pak Budi, Boxmoro.com, iya Pak, untuk Boxmoro itu bagian dari dongkrak usaha juga ya. Dimana juga itu sebagai juga sebagai share web untuk membantu postingan teman-teman agar cepat naik juga. Kalau list 1000 DAO itu muncul di Google nggak Mas? Nah untuk list DAO 1000 ini saya bilang terkadang muncul, terkadang enggak ya. Saya bilang itu tergantung dengan rezeki juga. Karena memang seringkali muncul, juga tidak. Jadi untuk list DAO 1000 memang diutamakan untuk membantu meningkatkan traffic dari postingan teman-teman ya. Itu untuk fungsi list DAO 1000-nya. Mas, Boxmore.com kenapa nggak masuk ke list list 1000 ya Mas? Nah, kalau untuk masalah ini sebenarnya saya kurang paham ya Pak, kenapa dipisahkan. Karena memang itu dari pengaturan dari awalnya untuk Boxmore itu memang dipisahin dengan list DAO 1000. Seperti itu Pak Supriyadi. Ada lagi nih dari Mas Farisi. Kalau inspeksi DAO kenapa limit dulu ya? Nah, ini salah satu bisa saya bilang kekurangan dari dongkrak usaha ya. Nah, untuk inspeksinya itu bisa dibilang berbarengan dengan member yang lain. Jadi bisa dibilang cepat-cepat didapat untuk inspeksinya. Saya sarankan untuk inspeksi itu pagi ataupun malam ya. Nah, ketika inspeksi juga jangan langsung ditekan ketika tadi ya live test ataupun pengujian URL, jangan langsung klik ke indeksinya. Kita tunggu dulu nih 3 menit atau bahkan 5 menit, itu boleh banget ditunggu dulu agar tidak kena langsung kena limit ya. Namun kalau misalnya emang Mas tadi sih ketika inspeksi itu sudah lebih dari 2 hari atau dari belum bisa juga selalu terkena kota limit, itu saran saya atau solusi dari saya itu Mas Farisi bisa membuat akun ini ya, akun Google yang baru ya, jangan menggunakan yang lama. Kalau misalnya akun akun Google baru, lalu coba daftarkan kembali dongkrak bisnisnya ke akun tersebut dan bisa coba diinspeksi kembali ya. Itu untuk solusi sementara dari dongkrak bisnisnya. Tidak bisa diinspeksi. Nah, coba ya. Sudah 3 menit ya. Semoga bisa ya untuk inspeksinya. Coba kita klik refresh indexing. Ini ya langsung kota terlampaui, kota exceeded. Terus seperti sebelumnya saya bilang untuk kota Dewa ini yang rebutan lah istilahnya ya. Cepet-cepetan baru yang lain agar bisa menginspeksi si dongkrak bisnisnya itu. Nah kalau memang seperti ini, kita tunggu aja nih nanti malam ataupun beberapa jam lagi, misalnya 2 atau 3 jam, kita bisa mencoba lagi untuk inspeksinya. Karena memang untuk kuota ini kan dari Google ya, kita itu nggak tahu pukul berapa ataupun jam berapa akan terreset. Jadi bisa dicoba aja beberapa jam lagi ke depan ya, seperti itu. Dari Mas Supriyadi bisa dipakai setmap Mas. Oh untuk dongkrak usaha saat ini belum bisa pakai setmap Pak. Jadi untuk setmap saat ini emang untuk WSP terlebih dahulu ya, untuk dongkrak usaha belum bisa menggunakan sitemap. Seperti itu. Nah untuk saat ini
materi yang disampaikan sudah selesai ya. Bisa ditambah nggak Mas fitur saya? Untuk ini saya belum bisa banyak. Nanti ini sebagai masukan juga untuk fitur sitemap di usaha ya. Nanti akan kita sampaikan juga ke Pak Putra selaku owner ya. Nanti akan kita sampaikan juga mengenai sitemap di dongkrak usaha. Masih juga ya, masukin aja atas masukannya. Nanti akan kita sampaikan. Nah itulah untuk ini ya tentang posting dan juga inspeksi. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Boleh ya, via chat. Ataupun memang kalau yang mau via mute, via mic boleh ya, langsung dibuka aja, langsung bicara. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, ini tuh kalau dongkrak usaha kan itu portal ya sifatnya ya. Betul, sifatnya seperti portal. Eh, Mungkin maaf ya kalau agak melenceng dikit. Berarti sama dengan Krikli ya Mas ya. Saya bilang hampir sama untuk Weekly. Kalau tidak salah aja di postingnya itu disebar ke 50 website. Itu untuk Weekly ya. Tapi dari segi Ya. tampilan dan cara posting itu hampir mirip. Seperti itu. Oh, Untuk Weekly berarti dan kalau dongkrak di usaha. Krikli juga nggak mesti kita posting di 50-nya portal itu gitu. Cukup di satu nanti ke share ke 50 portal yang lainnya gitu Mas. Benar. Oh, oke oke. Siap. Paham Mas. Makasih. Sama-sama, Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Pertanyaan terakhir ya. Karena mengingat mendekati waktu asar ya, mendekati waktu sholat. Jadi ini kan menjadi pertanyaan terakhir ya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh ya ditanyakan saja. Bisa Pak, untuk dongkrak usaha bisa menggunakan maktul ya. Bisa bisa juga menggunakan maktul. Tapi untuk di dongkrak usaha ini nggak seperti WSP ya. Di sini tuh nggak ada untuk upload CSV. Nanti untuk Zoom-nya, belum ada kepastian ya kapan untuk dongkrak usaha. Tapi Pak Supriyadi bisa juga ngecek ke channel ke channel YouTube-nya Pak Tony. Di sana itu lengkap ya tentang penjelasan menggunakan maktul untuk dongkrak. Sementara ini belum ada jadwal pasti sih ya untuk Zoom maktul DU ya. Untuk sementara ini Pak Supriyadi bisa juga. Ini satu pertanyaan terakhir dari KFV ya. Kalau di maktab sudah tersimpan apakah tidak bisa diedit? Karena pekerjaan belum selesai ketika saya tambahin ekor dua, pokoknya itu muncul. Maksudnya untuk di maktul ya? Udah, udah, berarti. Oke, Kak Evi ya. Kak Evi, kalau di Maktul itu sudah tersimpan apa tidak bisa diedit? Karena pekerjaan belum selesai ketika di ekor dua ditambahkan. Kau tidak mau ya? Oh, untuk ekor dua, keyword ekor dua yang ada di Maktul, yaitu keyword daerah ya. Biasanya kalau misalnya tidak dimasukkan itu keywordnya terlalu banyak, Kak. Kalau misalnya keyword daerah itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi variabelnya tidak tersimpan. Gitu, Kak. Paling kalau mau misalnya mau nambah variabel keyword ekor dua, dibikin kembali ya data maktul ya. Bisa dengan cara menu duplikat ya. Nanti ditambahkan kembali bisa untuk keyword ekor dua yang belum ya. Itu aja sih caranya, Pak. Oh, Bioling ya. Oh, Bioling juga ada videonya kok di YouTube-nya Pak Putra ataupun Pak Tony. Maksimal maksimal berapa daerah? Untuk maksimalnya gimana ya? Saya pernah coba untuk ekor
record 2 itu maktul kalau terlalu banyak itu variabelnya tidak tersimpan Kak. Untuk maksimalnya sih saya belum ngitungin ya untuk jumlahnya. Mungkin saran saya itu aja di data maktulnya diduplikat terus masukkan kembali ya keyword daerah yang belum digunakan. Ya Dewa. Ya mungkin juga bisa jadi KF ini ketika baru mulai membuat keyword di ini ya di Maktul itu memang kadang sekali misalnya kita baru membuat keyword ya itu memang harus diklik dua kali ya misalnya kita buat nih sudah selesai dari keyword awalan utama satu dan ekor dua sudah buat lalu kita klik simpan lalu kita buat lagi nih nambahin lagi misalnya di ekor dua lalu kita klik simpan itu memang sering kali nggak tersimpan itu memang suka ada bug ya. Dan jika memang sudah klik simpan namun tidak muncul itu nggak apa-apa. Itu kita tambahin lagi aja kembali ya. Jadi memang seperti ada bug seperti itu. Jadi bisa dibilang ketika pertama kali membuat keyword itu memang akan ada semacam bug ya. Jadi ketika pertama kali kita klik simpan itu akan tersimpan. Namun untuk kedua kalinya ketika ada perubahan itu nggak tersimpan. Nah itu nggak apa-apa. Kita buat lagi aja atau tambah lagi untuk keyword ekor duanya ataupun yang lain-lainnya. Lalu kita klik simpan lagi. Nah, itu baru akan tersimpan ya. Jika memang kendala ini masih terus berlanjut, KFI bisa juga menghubungi ya tim teknis, tim support, agar nanti bisa dicek juga kendalanya ya. Seperti itu. Nah, sekian ya untuk Zoom siang kali. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Deva, boleh diteruskan? Baik, terima kasih Mas Tri atas penjelasan materinya ya. Eh, Juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom siang hari ini sampai sore ya. Semoga materi dan pertanyaan yang telah disampaikan bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang punya kendala eh, teknis websitenya TTK, produk TTK yaitu seperti DU, SP, Bioling ataupun Maktul ya, bisa chat lewat rotator tim teknis ya. Tim teknis juga nyampe malam kok ada. Saya sudah kirim di chat Zoom. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.